kembali lagi dalam PLN Talks, wadah untuk mengupas informasi kelistrikan secara tuntas dan juga jelas. Pada episode kali ini, saya kedatangan seorang narasumber, yaitu pegawai muda yang sangat berbakat, yaitu Bapak Hamdi Reza. Bapak, abang aja ya, saya panggil Abang Hamdi Reza ya Bang? Iya. Silakan Bang Hamdi perkenalan diri dulu mungkin kepada Elektrizen. Siapakah Bang Hamdi Reza? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, perkenalkan nama saya Hamdi Reza. Saya masuk PLN Angkatan 53. SK pengangkatan saya per tanggal 1 November 2016. Pertama kali saya berkarir dimulai dari unit, kalau dulu namanya masih rayon nggak ya? Dulu ya. Ya, sekarang WLP ya. Jadi dulu saya bermulai karir di rayon Tanjung Pura, area Binjai, unit induk wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi saya awal pengangkatan dari unit induk wilayah Sumatera Utara Kak, gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya di sana sebagai asisten engineer pengendalian susut dan PJU, staf TE di situ transaksi energi selama 1 tahun 6 bulan. Setelah itu alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai supervisor kantor jaga. Kalau dulu kantor jaga, sekarang kantor pelayanan Kak ya? Pelayanan ya. Iya, sebagai kantor jaga di WLP Kuala, WLP 3 Binjai, unit induk wilayah Sumatera Utara. Di kantor jaga saya alhamdulillah selama 9 bulan Kak. Setelah itu saya mendapatkan amanah kembali sebagai supervisor teknik masih di WLP yang sama. Sebelumnya di kantor jaga, sekarang di WLP-nya gitu, di WLP Kuala, WLP 3 Binjai, unit induk wilayah Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah per tanggal 1 November 2021, berarti sekarang jalan 3 bulan ya? 3 bulan. Ya, sekarang bertugas di unit induk wilayah Sumatera Barat di WLP Painan, WLP 3 Padang sebagai asisten engineer operasi distribusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada manajemen unit induk wilayah Sumatera Barat yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir pada podcast pada hari ini, yaitu terkait aplikasi panduan APP Prabayar. Baik, ya. Senang sekali sudah kedatangan Bang Hamdi Reza, yaitu pegawai impor langsung nih dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang baru 3 bulan belakangan bergabung dengan kita di PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat. Ya, Elektrizen, Bang Hamdi ini merupakan pegawai yang sangat mengamalkan core value PLN ya, core value PLN adaptif. Karena Bang Hamdi ini adalah pegawai yang sangat inovatif, yang bahkan terakhir sudah menemukan aplikasi yang sudah diupdate sekitar 6 kali ya Bang, yang sudah diupdate 6 kali, salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita dan untuk Elektrizen di rumah semua seharusnya ya Bang ya. Bisa diperkenalkan Bang aplikasinya, namanya tadi aplikasi panduan APP Prabayar. Apa sih yang melatar belakangi Bang Hamdi untuk membuat aplikasi ini? Bisa diceritakan Bang? Nah, sebelumnya kalau boleh izin saya sampaikan, ini adalah aplikasi panduan APP Prabayar. Jadi sifatnya sebagai panduan terkait APP ataupun KW meter. Jadi APP itu adalah alat pengukur dan pembatas. Mungkin kalau kita secara awam mungkin bilangnya KW meter. Nah, KW meter ini adalah titik transaksi di alur proses kelistrikan PT PLN Persero. Jadi alur di PLN ini mulai dari listrik dihasilkan dari pembangkit, disalurkan melalui transmisi, kemudian didistribusikan ke masyarakat, baik itu pelanggan rumah, sosial dan sebagainya. Itu titik transaksi itu, nilai jual itu adalah diukur di KW meter itu sendiri. Nah, KW meter itu secara umum ada 2 jenis. APP itu ya kan. Jadi ada KW meter prabayar dan pasca bayar. Nah, di sini kita yang saya buat ini adalah berfokus kepada KW meter prabayar itu sendiri gitu. Jadi ini adalah semacam panduan untuk masyarakat yang menggunakan KWH meter prabayar ya Bang ya. Jadi kan Kak, yang saya lihat di lapangan, ilmu atau panduan ya kan, bekal terkait dengan KW meter ataupun APP itu sendiri itu sangatlah penting bagi petugas ataupun pegawai di PLN itu sendiri. Nah, jadi saya lihat kan Kak, di lapangan itu berbagai macam jenis
permasalahan terkait APP atau kawah meter itu sering dijumpai di lapangan. Nah, sebetulnya sudah ada referensi-referensi itu sendiri seperti SPLN ataupun edaran Kementerian SDM. Jadi saya rangkum dalam satu aplikasi biar mudah dibaca, diakses. Kemudian saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya ataupun dari petugas-petugas lain yang sudah dialami di lapangan. Jadi petugas yang lain bisa dengan singkat, simple, sederhana bisa mengakses aplikasi ini langsung dari handphone Android kita sendiri. Karena zaman sekarang kan sudah berbasis IT ya, teknologi smartphone. Jadi untuk sementara aplikasi ini saya buat versi Android. Jadi teman-teman atau elektrician sudah bisa mengaksesnya dari Play Store. Luar biasa Bang Hamdi. Jadi Bang Hamdi ini berusaha merangkum ya Bang ya. Iya betul. Merangkum latar belakanginya nih elektrician adalah ingin mencerdaskan masyarakat. Karena Bang Hamdi ini mencoba merangkum semua aturan-aturan dan pengalaman-pengalaman dan solusi-solusi dalam satu aplikasi, satu panduan, sehingga memudahkan masyarakat jika mengalami masalah A, solusinya ini, masalah B, solusinya ini, begitu ya Bang ya? Iya. Dirangkum lengkap dalam aplikasi ini, begitu ya Bang? Betul. Aplikasi ini berarti ditemukan pertama kali, Abang buat pembuatan pertama kali itu tahun berapa Bang? Nah, jadi aplikasi ini saya buat pertama kali masih bertugas ya, waktu itu saya masih di unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Itu saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Jadi 3 tahun lalu berarti tahun 2019 ya, kurang lebih. Ya, jadi saya pertama mulai dari versi 1. Sekarang kan sudah yang terbarunya versi 6,2. Jadi sudah 6 kali. Sudah 6 kali di-update Elektrician. Jadi sudah kemungkinan sudah lengkap lah Bang ya, sudah mulai banyak mungkin fitur-fiturnya ya. Iya, insya Allah. Jadi saya update pertama kali itu ya kan cuma beberapa merek kawah meter. Ya kan, kemudian seiring berjalannya waktu saya menemukan atau mengetahui oh ini ada kasus baru. Nah, kemudian saya update lagi di aplikasi. Iya, betul. Jadi permasalahan KWH prabayar beberapa brand, beberapa merek itu sudah ada di dalam satu aplikasi ini gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa untuk beberapa merek KWH prabayar dan ada solusi-solusinya, ada permasalahan-permasalahannya begitu ya. Iya, betul. Bisa sharing mungkin Bang, aplikasi ini bagaimana sih cara kita mendapatkannya mulai dari mendownloadnya, bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana kita bisa menggunakan aplikasinya bagaimana? Nah, Elektrician aplikasi ini sudah bisa diakses dari Play Store, sementara masih versi Android baru kan. Untuk App Store atau iPhone belum, ini masih dalam tahap pengembangan. Mudah-mudahan segera ya Bang ya. Amin. Nah, jadi kita pertama kali buka dulu ya untuk App Store. Kita buka dulu ya untuk Play Store-nya di handphone Android. Kemudian diketikkan aplikasi panduan APP prabayar. Nah, kebetulan di handphone saya sudah diinstal ya. Jadi diklik ya kan. Kemudian karena saya udah install, jadi di sini langsung saya buka ya. Nah, yang tampil adalah seperti dilihat dari layar, itu muncul aplikasi panduan APP prabayar versi 6,2 yang terbaru sekarang versi 6,2. Kemudian kita klik di menunya. Nah, ini gambaran secara umum ada pada pengecekan, tangga daya, fitur APP, semua bisa didapatkan dari aplikasi ini gitu. Jadi ini berbagai menu, ini menu-menu yang disediakan dan berisi panduan-panduan ya Bang ya. Kalau misalnya kita tekan gangguan periksa, itu berarti kalau misalnya di meterannya gangguan periksa, kita tinggal tekan gangguan periksa dan kita bisa cari tahu di sini panduannya jika periksa itu kenapa di meteran kita ada tanda periksa, gitu ya Bang ya? Iya, jadi kalau Elektrician menemukan gangguan KWH meter atau APP, di layarnya muncul tulisan periksa. Jangan panik dulu, jangan bingung kenapa ya. Ini semua bisa kita cek indikasi penyebab gangguannya apa sih yang bisa menyebabkan diperiksa. Nah, di aplikasi ini mungkin kalau saya klik dari awal ya, di menu layar utama dapat dilihat dari gambar. Nah, kemudian klik menu yang gambar di tengah, kemudian nomor 2 nih, gangguan periksa nomor 2 sebelah kiri. Nah, kemudian di sini kan sudah disebutkan berdasarkan SPLN tahun 2020. Nah, contohnya ini ada kasus kilometer periksa. Nah, kemudian solusinya gimana? Kita coba cek 08 enter gitu kan.
Nah, Di sini ada keterangannya nih, kalau ada gangguan periksa, tekan 08 enter gitu ya. Bang, iya. ya? Kemudian nanti ada angka yang muncul. Nah, Tekan angka di meterannya ya Bang ya. Iya, Tekan di di meterannya parameter 08 tadi. enter electrician misalnya Iya. terjadi nih di rumah. Lalu setelah itu bagaimana Bang? nanti kan ada angka muncul entah angka 1, angka 2 atau angka selanjutnya sampai angka 8 ya kan. Nah, itu dia memberitahu ini loh indikasinya. Nah, di aplikasi ini dia ngasih tahu kalau angka 08 enternya muncul 1, berarti penyebab gangguannya ini. 08 yang muncul angka 2 muncul berarti indikasinya ini. Contoh ya kan, coba. Contoh misalnya muncul angka 1 misalnya. Itu electrician harus ngapain tuh Bang? Nah, itu indikasinya Kak. Tutupnya kendor ya kan ya. Tutup terminal dibuka dalam keadaan bertegangan atau tutup KWH meter kendor di sini keterangannya. Iya betul. Jadi ada beberapa penyebab. Contohnya nih, KWH meter itu memang pas dipasang dia memang kondisinya kurang kuat atau kendor kan Kak. Pas mungkin posisi KWH meternya dekat pintu. Jadi pas pintu dibuka, ya kan, pas dindingnya getar atau mungkin lewat alat berat, mobil truk berat, dindingnya getar. Nah itu bisa menyebabkan periksa juga karena tutupnya tadi posisinya kendor. Baik. Iya. Jadi ini dia ngasih tahu gangguan periksanya karena tutup kendor. Solusinya gimana? Tetap petugas harus membuatkan clear temper untuk menghilangkan tulisan periksa tadi. Jadi aplikasi ini dia sebatas memberitahu, dia memandu ini loh indikasinya. Iya, jadi dia memandu electrician. Mungkin yang sering terjadi nih Bang, electrician meteran saya kenapa nih kok tiba-tiba padam gitu ya, tiba-tiba padam. Ada tulisan periksa, dia panik gitu kan. Dengan ini mungkin bisa mengurangi kepanikan electrician dan bisa mendapatkan petunjuk yang tepat dari PLN-nya langsung gitu ya. Karena ini resmi aturan dari PLN dan keterangan-keterangannya itu sesuai dengan panduan dari PLN gitu ya Bang ya. Iya, betul sekali. Electrician jadi tahu nih kalau muncul angka 1 berarti itu KWH-nya kendor. Kemungkinan mungkin karena ada goncangan dari pintu atau dari jalanan atau apa. Nah, kalau misalnya dia sudah tahu nih, apa nih Bang yang bisa dilakukan electrician supaya meterannya benar-benar kembali? Nah, electrician bisa menghubungi petugas dengan cara menggunakan aplikasi PLN Mobile, yaitu install dulu PLN Mobile, kemudian lapor gangguan atau keluhan di situ, dan masukkan nomor meter, kemudian aktifkan GPS. Jadi nanti petugas bisa mendatangi sesuai dengan GPS atau titik koordinat yang sudah dilaporkan tadi. Baik, jadi electrician melapor kepada yang tepat ya Bang ya, jangan lapor ke yang kita tidak paham gitu, ke orang takutnya nanti melapornya ke orang yang salah, langsung melapor aja ke PLN Mobile, lagi-lagi ujung-ujungnya ke PLN Mobile ya Bang ya. Iya betul. Ya, karena di sana ada laporan gangguan, tinggal bilang aja indikasinya karena meteran saya kendor gitu berarti. Iya. Iya. Kayak meter saya periksa gitu. Nah kalau misalnya nih Bang, mungkin kita coba yang lain nih, misalnya meterannya periksa, ditekan 08 enter, dan yang muncul angka 7, itu kenapa? Nah, dan apa yang harus dilakukan oleh pelanggan? Ya betul Kak, Mas Kak. Jadi jika di meter periksa, ya kan, itu pencet 08 enter muncul angka 7, itu indikasinya netral digabung dengan ground. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Jadi di instalasi pelanggan, ya kan, itu memang ada 2 kabel fasa, kabel netral. Satu lagi ada 3 berarti ada di instalasi pelanggan itu ada 3 kabel fasa, netral dengan ground. Nah, netral dengan ground ini walaupun dia sama-sama tidak bertegangan tapi tidak boleh digabung. Kadang kalau meter tadi ada yang sensitif gitu kan. Sensitif jadi dia mengeluarkan tulisan periksa, ya kan? Nah, kemudian solusinya gimana? Kalau solusi dari PLN nanti petugas akan datang dengan memasukkan nanti mengiklikkan kode clear temper. Nah, kemudian pelanggan dengan mengetahui indikasi tadi, pelanggan kami sarankan untuk memperbaiki instalasinya sendiri, dialihkan kepada biro instalatir, karena itu sudah di luar dari tanggung jawab PLN itu sendiri. Berarti kalau muncul angka 7 electrician berarti ada masalah di instalasi rumahnya. Ya, jangan betul. panik, jangan cemas, perbaiki saja instalasinya gitu ya Bang ya. Iya betul. Ya. Itu salah satu contoh penggunaannya ya Bang, sangat membantu sekali berarti untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru untuk electrician. Dan selain itu juga banyak yang lainnya nih, ada masalah grounding, ada informasi tentang gagal token, informasi tentang fitur-fitur APP prabayar,
tangga daya. Jadi semua informasi daya, informasi tarik juga ada Electrizen di sini, sangat lengkap sekali. Di sini juga ada tentang kelebihan prabayar. Bisa diceritakan nggak Bang ke Electrizen? Emang apa sih kelebihan APP prabayar gitu? Karena dari Electrizen itu mungkin ada yang sungkan untuk beralih menggunakan APP prabayar gitu. Bisa diceritakan nggak Bang, APP prabayar itu kelebihannya apa saja sih sesuai dengan aplikasi ini? Nah, di aplikasi juga sudah saya sebutkan, sebetulnya KW Meter Prabayar ataupun APP Prabayar yang sebagian kita mengenal dengan token ya atau LPB, itu sebetulnya mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasca bayar. Nah, bedanya yang pertama memang dari segi pembayarannya. Kalau prabayar dia dibayar dulu atau beli dulu token baru dipakai. Kalau pasca bayar ya kan dia dipakai dulu baru dibayar. Nah, di rekening bulan berikutnya. Nah, salah satu kelebihannya juga untuk di APP prabayar ini, dia tidak ada biaya abodemen atau biaya bulanan mungkin ya kalau bahasa kita kan. Nah, kalau misalnya nih rumah kita kosong, daya berapa pula kalau pasca bayar, entah itu daya 900, 1300, walaupun rumah kita kosong tidak ada pemakaian, kan kita kan tetap harus bayar biaya abodemen atau emin ya istilahnya kan ya. Nah, kalau di meteran prabayar atau token itu tidak ada pembayaran itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di prabayar kita bisa mengatur pemakaian listrik kita dengan cara memonitor sisa kredit token yang ada di layar KWH itu sendiri. Kalau meteran pasca bayar kita kan pakai, tahu-tahu nanti pas terrekening kaget, kok tagihan segini, angkanya ya sama. Jadi kita tidak bisa mengontrol, lebih bisa kita mengontrol pemakaian yang ada di APP prabayar itu sendiri. Dan banyak kelebihan yang lainnya. Sebagai contoh, di APP prabayar lagi tidak ada biaya keterlambatan. Nah, kalau kita telat bayar di APP pasca bayar itu kan pasti karena tunggakan jadi diputus ya. Kalau prabayar tidak ada istilah pemutusan karena tunggakan tadi. Karena kita mau beli dulu baru memakai gitu. Iya, betul Kak. Iya. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi nih untuk pelanggan pasca bayar yang ingin mempelajari dulu KPL meter prabayar itu apa gitu kan. Iya. Karena kan mungkin banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang APP prabayar. Masyarakat yang menggunakan KWH pasca bayar bisa download aplikasi ini dan mempelajari dulu sebelum beralih ke APP prabayar gitu ya Bang ya. Iya, jadi tahu dulu baru pakai, bisa menjadi alternatif lain gitu ya. Iya. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, harapan Abang tentang aplikasi ini ke depan apa? Nah ya, harapan saya terkait aplikasi ini, semoga aplikasi yang saya buat ini bermanfaat untuk semua petugas, semua pegawai di unit PT PLN Persero di seluruh Indonesia secara umumnya, di Sumbar secara khususnya. Kemudian semoga aplikasi ini juga bisa membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada Electrizen, mungkin dengan cara memberikan solusi di balik apa sih gangguan di APP itu sendiri, ataupun mungkin semua informasi terkait dengan KW meter itu sendiri. Oke Bang. Ya, dan mungkin jangan lupa Electrizen untuk download aplikasinya juga ya Bang ya. Iya. Download aplikasinya dan bisa dikulik-kulik sendiri apa saja isi dari aplikasi ini dan manfaatnya mungkin untuk penggunaan KW meter prabayar di rumah gitu ya Bang. Iya, betul. Oke Bang Hamdi, terima kasih untuk sharing-sharing dan ceritanya. Semoga aplikasi ini seperti harapan Bang Hamdi tadi dapat memberi manfaat untuk semua masyarakat di rumah Electrizen dan juga untuk petugas PLN ya Bang ya. Iya, amin. Baik, terima kasih Bang Hamdi. Ya Kak, makasih Kak. Ya. Baik Electrizen, demikianlah akhir dari podcast kita episode kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Saya Nancy undur diri. Salam sehat selalu.